Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini mempertemukan kita. Semua ini bukan kebetulan, tentunya ini karena, kehendak Allah semata. Shalawat dan salam tak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman di tengah kesibukan dan kelelahannya ya, dengan aktivitas yang tidak ada habisnya, pada siang hari ini memenuhi undangan saya untuk membicarakan tentang rencana kita untuk menjadi reseller ya. Latar belakang saya yaitu bahwa saya punya produk, di mana produk ini menurut saya adalah suatu produk yang bagus, yang recommended, yang perlu untuk disebarluaskan. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya berjualan sendiri dengan dibantu teman-teman sedikit itu, lumayan bisa terpasarkan gitu ya, terjual, beberapa teman-teman yang segmen pasarnya insya Allah sudah ada. Nah, karena keyakinan saya bahwa produk ini bisa, membantu orang ya, menolong orang, menjadi solusi orang, maka, produk yang bagus itu harus disebarluaskan gitu ya, supaya lebih banyak lagi orang yang mengetahui dan membeli dan mendapatkan manfaat atau value dari produk ini gitu. Nah, dalam hal ini saya merekrutnya kemarin adalah untuk reseller buku, walaupun nanti ilmunya itu bisa diterapkan untuk produk-produk yang lainnya. Dan saya dengan jaringan saya di, Revo Writer, di jaringan, komunitas Istri Strong itu sebenarnya sudah banyak produk ya, berkaitan dengan produk jasa maupun produk barang gitu ya. Produk barang yang sekarang itu yang ada adalah buku, tapi kemarin saya juga ada kerjasama juga, udah mulai mau merintis kerjasama dengan temen yang, menjadi bagian dari Kafahpreneur, teman-teman mungkin sudah tahu ya, jualan propolis gitu. Nah, kalau mau tertarik juga bisa nanti teman-teman jadi reseller itu. Intinya kalau teman-teman menjadi tim reseller saya itu nanti, peluangnya itu boleh untuk berjualan produk apa saja yang merupakan bagian dari jaringan saya, baik produk jasa maupun produk, barang gitu ya, barang benar-benar produk itu. Produk jasanya itu apa? Produk jasa yang sudah berjalan itu adalah kelas menulis, kelas bengkel istri ya. Ini di sini teman-teman mungkin sebagian ada ya yang menjadi leader atau tim reseller dari kelas bengkel istri yang sudah saya rekrut itu sebenarnya sudah, ada resellernya itu 50-an lebih juga. Tapi ya begitu ya, karena pengalaman ya, mengajarkan kepada saya dan juga ini setelah kita ikut mentoring bisnis juga, bahwa tim reseller itu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Harus ada pembinaan, harus ada pendampingan, supaya betul-betul bekerja, dan bisa menghasilkan. Nah, jadi komunitas, pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sifatnya pertemuan bisnis lah gitu ya. Jadi kita ngomongin uang, ngomongin soal penjualan, seperti itu ya. Nah, dari pengalaman saya menjual, produk, yaitu produk kelas bengkel istri, itu sudah dibantu oleh para tim leader, teman-teman dari, alumni kelas bengkel istri juga ya, dan mereka sudah menghasilkan walaupun belum semuanya. Kenapa ini kelas ini, dijual gitu ya, dijadiin produk dan harus ada reseller, ya itu tadi, dalam rangka untuk meluaskan jaringan. Kalau saya sendiri yang, memposting ya, memposting istilahnya kalau saya sendiri yang mengiklankan berapa sih daya jangkau saya gitu ya. Walaupun follower saya mungkin termasuk lebih banyak daripada teman-teman gitu, tetap saja, eee, jaringan atau lingkaran pertemanan saya hanya akan sebatas segitu-gitu juga gitu ya. Apalagi belum dibantu dengan teknologi yang lain. Teman-teman nanti kalau yang paham teknologi-teknologi saya juga bisa ya, merekrut teman-teman misalnya yang bisa membantu. Saya ngerti FB Ads, Mbak. Kalau saya nggak
terlalu ini ya, masih belum memanfaatkan itu ya. Kalau memang ada nanti juga boleh ya kita, rekrut untuk menjadi tim, marketingnya gitu. Artinya selama ini saya masih manual lah gitu ya, jualannya masih manual, masih mengandalkan postingan di Facebook, masih mengandalkan postingan di WA, walaupun di WA sudah mulai ada alat aplikasi khusus yang kita bisa broadcast ke banyak, nomor ya, nomor kontak gitu, dan itu harus beli alatnya itu sudah ada. Tapi, dengan prinsip bahwa suatu produk akan bisa menyebar luas dengan semakin banyak orang yang membantu menyebarluaskannya. Maka itu latar belakangnya kenapa saya merekrut dan meminta, bantuan dari teman-teman gitu ya. Karena saya merasa ini produk, nilainya, value-nya sangat tinggi, bisa menjadi solusi bagi, orang lain ya, eee, kenapa enggak kita, pasarkan. Nah, termasuk yaitu produk buku ya, produk buku yang saya terbitkan sendiri. Memang saya masih menerbitkan sendiri buku indie, khususnya buku tentang rumah tangga kemarin itu, eee, yang itu, harus disebarluaskan karena saya merasa itu juga, membantu orang untuk solusi. Jadi nanti mindset kita jualan itu tidak sekedar kita menjual produk, tapi menjual value ya, karena sebenarnya berjualan itu memang menjual value, bukan menjual produknya itu sendiri gitu ya. Contohnya ya, contoh kalau kita membeli sampo ya, kalau yang kita beli sampo, kan nggak masalah sampo apa aja, nggak mengenal merek gitu ya. Sama kayak ibu-ibu lah, kalau kita butuhnya minyak goreng, yang penting yang murah gitu kan ya. Nggak peduli mereknya apa, Bimoli atau apa. Walaupun minyak goreng itu dikemas dengan value yang beda-beda. Misalnya ada yang value-nya itu minyak goreng itu, 3 kali penyaringan sehingga lebih sehat gitu. Ada ini yang macam-macam. Tapi kalau kita beli produknya saja, misalnya sampo gitu ya, beli sampo, contoh gampangnya sampo. Kalau beli sampo aja, maka sampo merek apa saja kan kita beli. Tapi orang itu ternyata beli bukan samponya, tapi value-nya. Value-nya itu apa? Sampo yang ini bisa menghilangkan ketombe, maka kita beli yang ini gitu. Karena value-nya apa? Menghilangkan ketombenya itu gitu. Nah, ada sampo yang lain yang bisa mencegah rontok rambut, kerontokan rambut. Maka value-nya itu adalah mencegah kerontokan rambut. Nah, yang kita jual itu sebenarnya value-nya gitu ya. Misalnya kita menjual kelas bengkel istri, itu value-nya apa? Value-nya itu adalah bisa apa namanya, membuat istri lebih legowo, Oh, lebih plong, lebih bahagia gitu ya. Itu ding, value-nya gitu ya, bukan ding dong ding dong ding seperti ding itu. putihnya sama. Oke nih sipit atau sikat. Nah, jadi, itu sebagai, pengantar ya, latar belakangnya ya. Saya tidak tahu teman-teman latar belakangnya apa, apakah selama ini sudah pernah berjualan produk atau sudah pernah bergabung dengan reseller yang lain ya, reseller produk lain atau bahkan mungkin, sudah lebih pengalaman daripada saya gitu ya dalam menjual, ini. Terus terang saya kemarin ketika punya tim itu belum saya bina, belum saya, serius gitu ya. Jadi terserah deh, iya bantu promosiin aja, nanti, kalau ada apa, order silahkan gitu, kalau enggak, ya wes gitu, nggak saya kontrol gitu loh ya, nggak ada target, nggak ada ini gitu. Nah biasanya yang ditakutkan oleh teman-teman dengan kata reseller itu adalah modal, target gitu ya. Kalau kalau jualan tuh yang dikhawatirkan itu gitu. Iya, tentunya memang kita nggak akan ya, nggak akan memaksa ya. Pertama kemarin pada nanya kan, "Syaratnya apa Mbak jadi reseller?" Udah pokoknya gabung grup aja gitu ya, nggak ada syarat ini, nggak ada syarat, harus beli produk dulu berapa ratus ribu. Sebelumnya saya mensyaratkan begitu ya, mensyaratkan harus beli produk dulu, kalau untuk buku itu harus beli 250.000 senilai 250.000 tapi kemarin saya buka kan enggak ya, enggak. Karena memang saya niatnya itu adalah untuk, memperbanyak tim yang memperpanjang, eee, pemasaran saya gitu ya. Jadi
silahkan nanti nggak perlu pakai modal gitu ya. Bahkan nanti akan ada pembinaan rutin ya mengenai bisnis yang saya anggap teman-teman walaupun di sini ada yang sudah pengalaman berjualan dan sebagainya, boleh nanti sharing ya. Tapi semua saya anggap kita mulai dari nol gitu ya. Saya anggap semuanya mulai dari nol, kita mulai membangun tim bisnis lah gitu istilahnya ya. Nah, apalagi karena di era pandemi ini berangkat juga dari satu pemikiran ya bahwa terutama di kalangan ibu-ibu ya, di kalangan emak-emak itu banyak banget yang curhat-curhat karena masalah karena era pandemi ini cukup keprihatinan kita semua gitu ya, termasuk juga dalam hal ujian finansial gitu ya, yang mana banyak ya kalau kita lihat di berita luar biasa ya, banyak perceraian terjadi karena ada PHK dan sebagainya. Nah, kalau di kelas bengkel itu sudah saya ajarkan bahwa kita sebagai istri itu nggak boleh ya menggantungkan rezeki hanya kepada satu pihak, kepada suami saja ya. Karena bicara masalah kebutuhan rumah tangga itu adalah bicara soal ketahanan ekonomi keluarga ya. Bukan bicara masalah siapa yang berhak memberi nafkah gitu ya. Kalau bicara siapa yang berhak memberi nafkah, maka kita tergantung kepada suami karena memang itu yang wajib adalah suami yang memberi. Tetapi ketika ada problem ekonomi rumah tangga, maka kita harus memandang sudut pandangnya bahwa siapapun bisa menjadi solusi, entah anak, entah istri, gitu ya. Kita bersama-sama bahu membahu bersama suami untuk bangkit menjadi bagian dari solusi. Dan alhamdulillah teman-teman yang sebelumnya merasa menjadi korban, gitu ya, menjadi korban dari ketidakberdayaan secara ekonomi, ya bisa bangkit ketika memilih untuk menjadi bagian dari penyelamat, gitulah ya. Jadi istilahnya kalau kita mengalami yang namanya masalah ekonomi, masalah keuangan, mengalami masalah kecemasan-kecemasan finansial di dalam rumah tangga kita ya karena melihat di atas kertas mungkin penghasilan suami kurang atau suami terkena PHK ujian di masa pandemi sekarang ini gitu ya, maka jangan kita menjadi orang yang malah menyulitkan suami dengan membebaninya gitu ya. Kalau kita mampu untuk bangkit, kenapa enggak? Kita ikut membantu menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah memperberat suami. Suami ibaratnya kalau mereka itu sudah jatuh, jangan ditimpa tangga pula gitu ya. Sudah terpuruk karena dipecat bosnya gitu ya, di PHK, udah kehilangan pekerjaan, jangan pula istri juga tidak memberikan support dukungan tapi malah menyalahkan ya atau bahkan lari dari masalah gitu ya, meninggalkannya, enggak seperti itu ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita yakin rezeki dari Allah, kita memiliki akal, kita memiliki kemampuan, memiliki skill yang insya Allah itu bisa diasah untuk membantu suami ya. Yang mungkin teman-teman kemarin baca ya status saya yang postingan salah seorang teman itu ya, yang dia tadinya juga terpuruk secara ekonomi, tapi begitu dia bangkit, dia sampai bisa menghasilkan omset 1 tahun itu hampir 100 juta ya. 100 juta karena membantu hanya menjadi jualan mukena gitu ya. Teman-teman insya Allah sudah baca ya postingan saya di situ. Jadi dia membantu ekonomi keluarganya ya dengan menjadi distributor mukena sampai akhirnya omsetnya sekitar 100 juta. Nah, ini saya juga dalam membantu ya teman-teman barangkali bingung ya dalam kondisi ekonomi seperti ini apa yang harus kita lakukan ataukah ada jalan gitu ya yang bisa menjadi solusi seandainya memang kita membutuhkan sumber-sumber pemasukan pendapatan yang lain yang selama ini sudah kita dapatkan dari suami ya. Karena saya yakin ya tidak semua dari teman-teman di sini itu kan membutuhkan pemasukan sumber pendapatan gitu ya. Mungkin juga ada yang niatnya itu hanya iseng atau mungkin ya untuk tambahan siapa tahu nanti bisa punya
uang sendiri dan sebagainya. Ya niatnya banyak lah macam-macam ya. Hanya saya ingin gambarkan sedikit ya bagaimana kita bisa memulai merintis ya, memanfaatkan masa-masa pandemi ini untuk membangun branding bisnis ya, membangun branding bisnis atau mulai membangun sistem yang bisa kita jadikan sebagai keran untuk meraih pendapatan itu ya. Jadi dunia digital ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau ada yang saya itu kemarin misalnya saya ikut itu ya, ikut apa namanya kalau grup di Facebook itu seperti masyarakat tanpa riba gitu ya. Itu sering banget dapat keluhan gitu ya. Aduh, kondisi susah begini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Padahal di era digital nih luar biasa ya kalau kita mau memanfaatkannya itu sangat banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan dari dunia digital ini. Jadi istilahnya gini ya teman-teman, kalau kita sekarang di era milenial ini hidup tuh di dua alam gitu ya, di dua dunia, di dunia nyata dengan dunia maya. Di dunia nyata kita bisa membangun aset, membangun bisnis itu butuh modal besar. Ya, modalnya apa? Ya uang ya kita misalnya kalau kita pengen punya aset properti berarti harus punya uang untuk membeli rumah gitu. Sedangkan di dunia maya kita bisa punya aset itu bahkan tanpa uang ya. Akun media sosial kita itu adalah aset. Kalau yang suka nulis di blog atau website kita itu adalah aset. Ya, Mbak Ita ini sudah membangun aset di YouTube, Mbak Ita Jamari ya. Itu adalah aset ya di YouTube. Dan kita membangun aset di dunia maya itu tidak membutuhkan terlalu banyak modal. Kemarin ada temen yang punya akun Instagram, followernya itu sekitar 60 ribuan, itu dijual berapa harganya? 10 juta rupiah. Ya. Untuk mencapai follower 60 ribu, memang butuh tahunan ya kalau membangunnya secara organik. Tetapi kalau teman-teman tahu ya teknisnya, itu mudah banget. Dalam waktu 1, 2 hari, 3 hari follower 80 ribu itu bisa didapat, tapi perlu modal uang memang gitu ya, dengan cara beli follower semacam itu. Tapi beli followernya itu juga sebagai modal ya, misalnya beli follower 1 juta gitu ya. Kemudian akun itu laku 10 juta, berapa keuntungannya? 9 juta itu yang kebayang gitu ya. Kenapa orang mau beli akun? Karena mereka tidak tahu bahwa dan tidak mau pusing membangun akun dari nol. Ya, mereka maunya kalau orang-orang bisnis ya, modal 1 juta untuk beli modal 10 juta untuk beli akun itu di dunia maya sama saja dengan membeli ruko yang harganya 1 miliar di dunia nyata. Seperti itu. Jadi modalnya itu relatif kecil kalau di dunia digital. Itu adalah aset yang bisa kita bangun tanpa kita memerlukan modal. Karena itu kalau di dunia ini kita nggak punya aset yang sifatnya real di dunia nyata, maka ayo kita membangun aset di dunia maya. Ini enggak bangun Yang terbuka lagi ya mau tahu. Ini dibersihkan dulu angkat ya, anak-anaknya lagi main ikut ya, yang belum ikut. Yang penting mama alhamdulillah enggak ngatal lah. Kan di zaman aduh apa? Ini nanti salah aku saja tengah. Mohon di-mute dulu yang belum di-mute. Ini saya Mulai hendak diangkat anda biasa Pak. Nampak kan membersihkan kau di atas ranjang yang timban mengangkat labu lagi mak. Iya, makin sakit biar. ini di atas ya. Mulai Bu. Udah. Ya, maaf ya. Sudah kebayang sedikit ya, teman-teman ya. Jadi, kalau para suami, misalnya para suami itu punya pekerjaan di dunia nyata, maka para istri ini kita bisa membangun aset di dunia maya gitu ya. Yang masih single juga ada ya di sini. Nah, apalagi masih single, waktunya masih sangat luang, itu sangat bisa untuk membangun aset di dunia maya gitu ya. Nah, jadi itu mindset yang harus kita bangun ya, bahwa teman-teman ketika bermain media sosial ya,
maka mulai hari ini media sosial harus kita manfaatkan untuk membangun aset ya. Bukan sekedar untuk iseng-iseng main-main ya, main Facebook gitu ya, apalagi cuma curcol-curcol nggak bermanfaat. Tapi kalau curcolnya bisa menghasilkan closing-an oke gitu ya. Atau bisa menghasilkan ini ya bagian dari dakwah juga ya. Itu juga bisa karena nanti ada ilmunya ya bagaimana membangun ini. Nah, betapa dahsyatnya dunia digital ya, bisa kita lihat bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia khususnya itu sangat luar biasa mencapai 54,68%. Apalagi di era pandemi. Di era pandemi itu penggunaan internet kemarin ya termasuk meningkat pesat lebih dari 40%. Hari ini ketika orang-orang banyak tinggal di rumah, stay at home, banyak rebahan di rumah gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Pasti megang HP. Yang paling sering dibuka apa? Kalau teman-teman sering dibukanya apa? Yang pertama, medsos Ya. pasti, ya kan? Medsos, WA, ya kan? WA yang pertama. Yang paling mudah semua orang pasti punya WA. Hari ini sekarang gitu ya. Nah, kita lihat nih, platform media sosial yang paling banyak diakses. YouTube. YouTube pasti nomor 1 ya, karena orang suka gambar, suka visual ya. Maka kalau kita punya akun YouTube ya, itu adalah aset dunia digital. Mungkin panennya nggak sekarang, menghasilkan uangnya mungkin nggak sekarang. Tapi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu bisa menjadi rezeki yang luar biasa ya. Memang kalau untuk membangun YouTube perlu effort yang sangat tinggi ya. Mbak Ita Jamari ini yang sudah pengalaman, followernya sudah 1000-an lebih ya Mbak Ita ya, banyak ya. Kontennya sudah banyak yang mengakses. Nah itu nanti kalau dimonetize, diuangkan gitu ya, itu bisa sangat besar. Jadi teman-teman kalau yang punya potensi ingin membangun aset di dunia digital di YouTube ya silahkan ya. Di YouTube tuh basisnya adalah video gitu. Saya ini sedang memikirkan juga ya mau merekrut orang yang bisa menghandle ya, saluran-saluran untuk membangun dunia digital di YouTube, terutama kemarin yang sudah kita bangun kan bengkel istri sebenarnya bengkel istri, tapi belum ada orangnya nih ya kemarin nyerahin ke orang belum bisa maksimal gitu. Nah kemudian yang kedua yang banyak diakses adalah WhatsApp ya, aplikasi yang paling banyak adalah WhatsApp. Hari ini siapa sih yang nggak punya WA ya kan? Gitu. Nah, makanya kalau nanti kita menjadi reseller atau membangun branding, nggak usah pusing-pusing. Saya nggak bisa YouTube, nggak bisa bikin video, nggak bisa bikin ya WA aja yang kita manfaatkan, status di WA ya. Kalau kita status di WA setiap hari statusnya yang niche ya, istilahnya niche ya. Niche-nya itu atau temanya ya, temanya itu sama atau sejenis atau masih beririsan ya itu nanti akan membentuk branding dengan sendirinya. Branding itu apa sih? Jangan pusing-pusing atau jangan terlalu tinggi ya kita ini kan intinya branding itu inilah nanti di bawah ada ya. Kita dikenal sebagai apa gitulah ya. Nah, ini manfaatkan WA. Kemudian yang ketiga itu Instagram ya. Ini tahun 2021 berarti data terbaru ya. Akses media sosial yang terbanyak adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Yang keempat Facebook. Yang kelima Twitter. Kalau Twitter biasanya untuk konten-konten politik ya. Kalau politik trending topik yang seringnya adalah di Twitter yang aktual-aktual. Tapi kalau orang berjualan biasanya di WhatsApp sama di Instagram atau di Facebook ya. Kemudian yang lain-lain lagi banyak ya di Telegram. Telegram masih kecil. Kemudian yang naik sekarang adalah TikTok. Tapi saya yakin kita semua bukan jamaah TikTok gitu ya. Walaupun udah mulai ada ya yang menyarankan kalau mau jualan ke TikTok. Nggak tahu di TikTok itu cepet banget naiknya ya. Yang viral-viral tuh rata-rata dari TikTok ya. Karena di sana videonya pendek-pendek dan orang tidak ngabisin kuota mungkin ya kalau video pendek. Jadi peluang bisnis juga ada di sana. Tapi kita mainnya nggak di situ lah. Kalau teman-teman mungkin cukup
di WA. Di Facebook juga sekarang algoritma Facebook itu sudah agak susah ya untuk jualan tuh karena mereka punya marketplace khusus gitu. Nah, kalau teman-teman ada juga yang mau main di marketplace boleh ya di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak, tapi di sana itu gila-gilaan apa namanya? Banting harganya atau persaingan harganya tuh gila-gilaan. Tapi mindset kita juga nanti harus dibangun ya bahwa walaupun bersaing juga sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, ini juga data yang menarik. Berapa jam sehari atau sebulan orang itu mengakses media sosial? Orang yang paling sering dibuka itu tadi itu pertama ada WhatsApp ya. Jadi rata-rata dalam satu hari orang buka WA itu 30 jam per bulan. Berarti tiap hari mereka buka WA. Mungkin kepoin status kita gitu ya. Mungkin di grup-grup gitu. Karena memang yang paling mudah itu. Makanya kalau kita masih awam ya jadi reseller mau jualan gitu ya, nggak pede dan sebagainya, sebenarnya cukup memanfaatkan satu platform WhatsApp aja sudah cukup. Dibantu dengan Facebook, mungkin yang punya Facebook, dibantu dengan Instagram kalau HP-nya memungkinkan ya. Kalau HP-nya masih jadul gitu, RAM-nya masih minim ya itu. Makanya nanti teman-teman kalau memang niat ini harus investasi ya, harus investasi. Jadi misalnya kalau teman-teman memang sungguh-sungguh untuk membangun aset di dunia digital, maka teman-teman juga harus punya aset yang bisa mendukungnya ya. Kalau misalnya kita di dunia maya kita buka toko gitu ya, buka toko itu sewa toko, ruko rata-rata di Bogor tuh ruko-ruko yang di pinggir jalan tuh rata-rata sewanya setahun 25 juta. Nah, maka ruko kita gitu ya, istilahnya ruko kita di dunia maya itu apa? Ya handphone, smartphone kita. Maka wajar kalau orang-orang bisnis smartphone-nya itu harus smartphone yang support semua sistem ini ya. Memorinya besar karena harus menyimpan banyak foto gitu. Kemudian menyimpan banyak nomor kontak di WA, terus harus punya akun Instagram, Facebook, WhatsApp gitu ya. Wajar kalau mereka itu kemudian smartphone-nya juga bukan sembarangan. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa menabung ya istilahnya ya. Modalnya itu aja sih, modalnya punya smartphone gitu. Kalau untuk beli belanja produk nggak perlu. Nah, modal smartphone ini dalam rangka apa? Untuk mensupport kegiatan di dunia digital teman-teman sendiri. Bayangkan kalau saya dengan membuka kelas via WA Group, kelas menulis, kelas istri, kelas pranikah, itu semuanya di WhatsApp, kelas pranikah khususnya di Telegram. Nah, kita harus juga punya Telegram. Kemudian jualan buku saya Revo Bookstore, ada yang belum follow, kalau yang belum silakan follow itu di Telegram ininya, sama di Instagram, tapi Instagram juga belum kepegang ya. Nanti insya Allah akan ada admin khusus yang memegangnya. Untuk kegiatan media sosial saya seperti itu, saya dengan saya itu kalau saya cek ya smartphone saya itu saya ada di 100 grup lebih itu ya. Bayangkan kalau saya mengelola puluhan grup ya untuk branding ini berarti kan smartphone-nya harus support gitu ya, support. Makanya ketika saya mendapatkan penghasilan, hal pertama yang saya tanamkan adalah ya harus ganti HP dulu gitu ya. HP-nya yang banyak dulu. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya dari jualan buku itu menghasilkan, harus diinvestasikan kembali untuk support aktivitas teman-teman gitu ya. Jadi saya tahu teman-teman mungkin yang butuh pendapatan mendesak gitu ya, nanti kepake. Ya, biasanya problem emak-emak kalau punya duit gitu ya, kepake buat belanja, buat macam-macam gitu. Tapi teman-teman juga nanti harus memikirkan untuk support ininya ya. Karena itu modal utama kita. Support sistemnya itu ini ya. Nah, sehingga kita harus tahu ya bagaimana kelebihan membangun bisnis di dunia digital itu yang pertama bisa tanpa modal uang. Yaitu caranya apa ya? Jadi reseller seperti ini, gitu ya. Jadi reseller jangan merasa ini ya malu dan sebagainya gitu ya. Teman-teman tahu Indomaret?
tahu, Alfamart, ya pasti tahu sekitar kita dekat gitu ya. Kalau belanja orang-orang sekarang kan jarang ke mall besar, datangnya ke Indomaret dan Alfamart. Sebenarnya Alfamart, Indomaret, bahkan Gramedia ya, mereka itu siapa? Mereka sebenarnya juga reseller ya. Iya kan? Mereka itu reseller loh, mereka cuma nampung produk dari pabrik-pabrik ya, kemudian menjualkan, ya kan? Mereka menjual produk Oreo, kan bukan produk mereka sendiri, bukan produk Indomaret sendiri. Menjual sari roti, menjual Oreo, menjual sari wangi, menjual gula gulaku, menjual apa ya, Pampers, susu, Denko dan sebagainya. Kan mereka hanya menampung. Sebenarnya mereka reseller juga kan, gitu. Tapi reseller mereka adalah reseller di dunia nyata. Nah, sedangkan kita reseller di dunia maya gitu. Enaknya kalau di dunia maya kita nggak perlu punya toko seperti Indomaret, seperti Alfamart, kita nggak perlu sewa toko, kita nggak gambling, mengeluarkan duit untuk sewa ruko, nanti nggak laku produknya gulung tikar gitu ya. Insya Allah resikonya termasuk kecil. Nah, ini saya belum masukkan resiko di sini ya. Jadi bisa tanpa modal ya, tanpa modal uang dalam hal ini ya. Karena cukup teman-teman menjadi reseller ya, nampung produk dari mana aja. Nah, dalam hal ini yang saya bilang tadi kalau jadi bagian dari tim saya berarti produk saya gitu ya. Ini kalau mau jualin produk kelas istri silahkan boleh ya. Kalau mau jual buku yang berkaitan ya, buku tentang rumah tangga gitu. Nah, itu yang saya lakukan ya. Jadi saya selama ini melakukan sendiri, saya jualan kelas istri, kemudian saya jual produk buku rumah tangga, udah fokus itu aja gitu ya. Itu udah bisa jalan. Nah, saya ingin mengkloning diri saya supaya apa yang saya lakukan ini dilakukan juga oleh teman-teman gitu ya, supaya nanti jangkauan pemasaran saya semakin luas, semakin banyak gitu. Nah, makanya tidak perlu modal uang, cukup teman-teman posting aja gitu ya, posting, oh nah nanti terbentuk branding. Kemudian kelebihannya di bisnis di dunia digital, kita nggak perlu tatap muka ya. Jadi kalau kita jualan di dunia nyata, kita door to door misalnya, kita kan harus tatap muka, ya kan? Zaman dulu kan gitu ya, kita sales itu door to door ya. Ada yang jualan panci, ya. Ada yang jualan apa biasanya yang door to door gitu ya. Nah, tapi kalau kita di dunia maya, kita misalnya kita pemalu. Saya ini kurang malu, apa sih orang pemalu ya. Saya ini orang introvert, orang pemalu ya. Kalau yang kenal saya, kerabat saya tahu banget siapa saya. Teman-teman saya tahu banget siapa saya. Kalau saya suruh jualan door to door, udah nggak berani, nggak bakal berani ya. Sekarang aja saya punya grup RT misalnya, jualan di RT di grup doang, itu masih malu gitu ya. Karena apa? Karena kenal gitu, kenal dengan tetangga satu RT gitu kan ya. Tapi kalau di dunia maya, di dunia digital yang antah berantah, kita nggak kenal ya, nggak kenal, nggak tatap muka gitu ya, nggak tatap muka, maka sebetulnya nggak perlu malu gitu. Jualan apa aja itu bisa kita lakukan ya. Tapi nanti ada tekniknya ya, bagaimana supaya jualan kita closing, yaitu harus ada PDKT juga sama dengan di dunia nyata gitu ya. Semakin kita mengenal, semakin orang kenal ya, semakin nyaman belanja ke kita. Itu ada tekniknya juga ya. Kemudian tanpa keluar rumah ya kan, sekarang di dunia digital kita pakai ya ini ya, semboyannya itu ya, emak-emak berdaster pun ya banyak transferannya gitu ya. Jangan remehkan emak-emak berdaster kan ya, ternyata rekeningnya itu banyak gitu ya. Karena dari rumah dan pakai daster dia bisa sambil jualan gitu. Kemudian jangkauannya luas tanpa batas ya. Karena di dunia internet tadi itu ya, di dunia digital ya, kita pertemanannya beda-beda. Saya dengan Mbak Noni temannya beda, dengan Mbak Mahgani Patra temannya beda gitu. Sehingga luas sekali jangkauannya ya. Yang penting pertemanan kita banyak tadi itu. Nah, tentunya pertama yang harus kita camkan atau yang harus kita ini kan niatnya dulu ya, niatnya kita membangun bisnis di dunia digital ini ya, niatnya untuk apa gitu ya. Tentunya tidak sekedar
Ya tentu tujuannya adalah untuk meraih benefit berupa pemasukan, pendapatan, uang, namanya juga bisnis kan, bisnis itu berarti untuk uang, ya. Tetapi banyak sekali hal yang kita bisa, raih dengan, memiliki uang itu ya, termasuk membahagiakan diri kita sendiri gitu ya, biar kita hidup waras gitu ya, kalau, memang untuk hidup bahagia itu butuh modal gitu ya, butuh uang lah gitu. Kemudian bisa membahagiakan keluarga ya. Saya tuh banyak dapat curhat istri-istri yang kesel kalau suaminya itu ngasih uang mertua, tapi nggak pernah ngasih uang orang tuanya. Ya udah kita aja yang ngasih gitu ya. Atau bahkan kita bisa ngasih mertua gitu. Kenapa enggak gitu. Jadi, membagian keluarga, ya menolong orang, ya membantu orang. Karena berjualan itu seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kita tidak hanya, mendapatkan uang dari berjualan, tapi memberikan solusi bagi orang, ya. Jualan buku misalnya, dari buku itu orang membaca kemudian tercerahkan, ya. Mereka mendapatkan ilmu, itu kan solusi buat mereka, ya. Siapa tahu mereka sebenarnya punya problem, kemudian setelah membaca buku mereka bisa mendapatkan manfaat dari situ. Jadi yang kita jual kan value-nya ya. Nah, termasuk jadi berjualan tuh mindset-nya jangan kita memaksa orang supaya memberikan keuntungan buat kita, bukan. Berjualan itu adalah memberi solusi. Jual obat-obatan memberi solusi supaya orang sehat ya. Jualan propolis misalnya itu memberikan solusi supaya orang sehat. Nah, kemudian juga untuk menolong agama ya. Kenapa kok bisa jualan bisa menolong agama? Kebayang nggak teman-teman, di Indonesia ini atau di dunia ini, siapa sih yang pegang atau yang menguasai kekayaan? Orang-orang kafir atau orang-orang sekuler katakanlah gitu ya. Kalau orang-orang sekuler punya duit, kemana mereka menyalurkannya? Mereka akan membuka diskotik, mereka akan membuka karaoke, ya. Mereka akan membuka mall mereka, yang di dalamnya ada tempat hiburan ya. Mall sendiri mungkin mubah aja gitu ya. Begitulah mindset mereka. Tapi kalau seorang muslim yang bertakwa, yang beriman, yang menguasai kekayaan, kemana mereka menyalurkannya? Mereka akan mewakafkan untuk membangun masjid, mereka akan membangun pesantren, mereka akan membangun apa namanya, panti asuhan. Jadi ketika orang muslim menguasai harta banyak, itu penyalurannya juga untuk menolong agama, menolong orang, untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan gitu kan. Ya. Makanya, kalau kita, punya uang, biasanya kita yang kepikir apa, kan pengennya sedekah banyak gitu ya. Mungkin di antara teman-teman juga punya mimpi ingin membuka sekolah tahfidz, ingin, membuka pesantren atau apa, kan gitu kan ya. Seperti itulah, benefit-nya kalau kita menguasai harta itu adalah dalam rangka juga termasuk untuk menolong agama. Ya mungkin juga untuk dakwah, berapa kita berinfak ya, berinfak untuk, jamaah dakwah misalnya gitu ya. Jangan sampai punya utang gitu ya. Itu, seperti itu mindset-nya yang kita bangun. Jadi itu niatnya ya. Nah, oleh karena itu berangkat dari niat tadi, maka semua teman-teman harus luruskan dulu ya, bentuk dan ubah identitas kita ya, identitas kita, karakter atau rantai gajah yang menghalangi kita untuk lebih maju ya. Misalnya, tadinya saya mah iseng-iseng ikut reseller siapa tahu bisa gitu ya. Karena saya ini orangnya nggak bisaan gitu, nggak bisa gitu. Nah, kalau mindset kita masih negatif, saya nggak bisa, ubah, saya bisa belajar kok ya. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa dipelajari? Kalau tadinya nggak bisa, kita belajar. Saya malu jualan. Rasa malu itu akan tertutupi kalau kita sudah menikmati transferan gitu ya. Jadi kita semua itu suka uang, kita semua suka belanja ya, apalagi ibu-ibu kan suka belanja ya. Kita suka memanfaatkan uang, tapi kok benci untuk mendatangkan uangnya gitu. Karena kita maunya, nadah aja atau merasa ya udah dicukupi. Alhamdulillah sih kalau kalau dari suami udah cukup sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalau kita,
punya keinginan tapi uang tidak ada kan itu ya, ya itu yang menghalangi. Jangan jadi penghalang. Ya itu yang harus kita ubah mindset ya. Termasuk kita misalnya punya suami yang kehilangan pekerjaan, dia malu jualan gitu ya. Ya kita bisa motivasi gitu. Kita kan suka uangnya, tapi kenapa nggak suka jualan? Padahal yang paling mudah untuk mendatangkan uang itu ya jualan. Bayangkan kalau seandainya nih ya, seandainya hari ini kita tidak punya uang sama sekali, tidak punya apa-apa, yang kita punya di rumah itu adalah barang-barang, ya. Saking terdesaknya kita sudah kelaparan, apa yang akan kita lakukan? Kita pasti terpaksa jual barang. Itu. Menjual barang pasti, karena kita untuk utang juga malu, takut nggak dapat, nggak dikasih, ya mau mengeluh ke siapa, seandainya gitu ya, seandainya kita sudah berhutang kemana-mana juga nggak ada gitu yang memberi pinjaman ya, sedangkan kita sudah kelaparan atau terdesak, ini pasti hal yang paling mungkin adalah kita jual aset, jual harta benda yang kita miliki gitu. Jadi semua orang ya nggak boleh malu jualan pada akhirnya gitu, ketika kebutuhan itu sudah sangat mendesak. Nah, jangan tunggu kita terdesak kebutuhan ya untuk berani memulai jualan itu. Kalau bisa kita jangan sampai merasakan kesempitan ekonomi, jangan sampai merasakan kesempitan dan keterpaksaan sampai harus jualan aset itu gitu. Padahal kita bisa membangun aset di dunia digital dalam kondisi masih belum kekurangan ya. Itu. Jadi kalau kita suka uang ya kita harus suka jualan gitu. Dan kadang-kadang kalau kita mau jualan ada perasaan negatif ini, segen, takut ganggu orang gitu ya. Maju mundur mau nge-WA orang maju mundur gitu nawarin dagangan gitu. Ubah mindset-nya tadi, ketika kita menawarkan dagangan, kita memberi solusi bagi masalah orang. Kalau orang itu tidak membeli, berarti dia bukan target market kita gitu. Kalau orang itu membeli, berarti memang dia yang punya masalah dan mendapatkan solusi dari kita ya. Karena orang membeli atau membutuhkan produk itu karena dia punya masalah ya. Dia malas belanja, maka beli kulkas untuk nyimpen sayur-sayuran karena malas tiap hari belanja. Orang malas apa namanya? Malas masak nasi di kompor, makanya beli Magicom gitu. Ya. Jadi barang-barang itu kan solusi buat permasalahan manusia. Dan di mana ada kemalasan, di situ tuh ada peluang bisnis. Gitu ya. Jadi orang sekarang malas keluar rumah ya, atau terpaksa karena PPKM, karena ini ya PSBB gitu kan. Nah makanya yang jualan makanan, GrabFood dan sebagainya kan laris ya. Karena orang malas keluar ya, maka peluang bisnisnya apa? Antar makanan gitu. Nah ada juga yang bisnisnya sembako diantar gitu ya. Buka peluang ini, ada temen tuh yang apa, dia tuh udah lama enggak, dia dulu gitu ya, pokoknya saya siap dipanggil untuk membelanjakan sembako gitu karena malas keluar. Jadi gitu ya, orang malas nyuci ada jasa laundry gitu ya, orang malas ngetik ada jasa pengetikan, ada rental warnet gitu. Jadi di mana ada kemalasan di situ ada peluang usaha. Orang malas ke salon ya, ada krim siang, krim malam itu. Karena itu orang malas perawatan, udah suruh merawat diri sendiri di rumah gitu. Oke, walaupun hasilnya tetap beda ya ke salon dengan nggak ke salon. Jadi situ ya. Jangan ada mindset negatif. Dan saya gaptek. Kalau kita gaptek, ya sama lah saya juga gaptek. Semua kita kan belajar di era milenial ini, siapa dulu yang kenal dunia digital kan enggak ya. Cuman hanya yang membedakan tuh keseriusan kita belajar dengan kerajinan kita dan juga pemahaman kita. Kalau bapak-bapak mungkin cepat, kalau kita emak-emak lambat gitu ya. Tapi jadikan kalau saya gaptek, maka saya harus belajar hal baru gitu ya. Ini dunia bisnis gini, reseller gini, hal baru kan, informasi baru buat kita ya. Oh iya ya, ternyata begitu ya. Ini kan mindset baru juga buat kita. Nah itu jadi kalau kita merasa nggak berilmu, merasa gaptek, oh saya berarti butuh belajar hal baru. Jadi kan itu suatu yang positif. Saya nggak bakat, ya saya harus nyoba. Siapa tahu saya bakat. Ya, saya ini nggak bakat jualan, tapi saya coba gitu. Ya, alhamdulillah kemarin tuh saya udah memutuskan, oke lah, karena saya penulis, saya jualan buku aja gitu ya, yang berkaitan. Terus saya nggak ada waktu
Ya, waktu kita itu sama. Semua orang sama waktunya 24 jam. Kok nggak punya waktu? Ya itu karena waktu kita yang tidak efisien. Ya makanya itu saya bilang tadi itu misalnya kita dari pagi udah ada acara, siang-siang gini enaknya tidur gitu. Masih bisa tidur siang tapi ngeluh nggak punya waktu gitu. Padahal yang terjadi adalah waktu kita yang tidak efisien. Ya, tidak efisien. Kita manfaatkan untuk hal-hal yang kadang-kadang kurang penting gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan banyak hal itu semakin akan merasakan bahwa waktu kita itu semakin efisien itu ya. Jadi jangan ada alasan lagi mau jualan atau mau bangun bisnis nggak punya waktu. Saya pasti capek atau lelah. Iya betul, betul banget. Namanya orang ikhtiar, ya pasti lelah, pasti capek ya. Kita capek, jualan tuh capek. Saya itu ngelola akun media sosial tuh kadang-kadang ada rasa jenuh juga ya. Tiap hari harus posting ya. Tapi saya ada rasa tanggung jawab. Kalau kita sudah punya follower, kita punya rasa tanggung jawab nih follower nungguin nih gitu ya. Dia harus GR begitu gitu ya. Nungguin tulisan saya misalnya gitu, nunggu status saya. Capek sebenarnya ya. Tapi lebih capek lagi sebenarnya kalau kita itu berada di dalam satu kondisi misalnya ya, cemas finansial, tidak punya kepastian finansial, itu lebih melelahkan ya. Ibaratnya kita kerja itu stres ya. Tapi kalau kita nggak punya duit, ya juga stres gitu kan. Nah, stres daripada sama-sama stresnya gitu kan ya. Lebih baik stres karena kerja ya atau karena tadi itu ya membangun aset di dunia digital daripada kita stres karena mikirin nggak punya duit gitu ya. Jadi stres nyari duit mendingan daripada stres diem wae nggak menghasilkan duit gitu ya. Sama-sama kok, sama-sama stresnya, sama-sama capeknya, sama-sama lelahnya gitu ya. Nah, ada mungkin juga yang negatif thinking-nya susah ya, susah meyakinkan orang buat beli produk. Nah, ini harus dirombak ya. Wah, ini tantangan nih, tantangan. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang sulit ya, jangan bilang sulit dulu. Ini menantang nih gitu ya. Ini menantang, ini pengalaman baru nih buat saya. Saya belum pernah jualan, menantang nih. Ya. Bisa nggak ya saya menghasilkan dari jualan ini? Ini tantangan yang menarik gitu. Nanti kalau tantangan itu bisa kita taklukkan, kita akan semakin exciting gitu ya. Kita akan semakin merasa wah gitu, merasa tingkat kepuasan gitu ya. Ada juga mungkin yang bilang, ah sudah banyak yang jualan produk ini gitu ya. Ingat tadi pengguna internet itu ada jutaan ya, jutaan orang juga belum tahu produk ini ya. Makanya saya kalau saya terlalu pede ya, pede saya jarang posting promo gitu. Nggak bisa sepede itu. Banyak orang yang belum tahu produk saya gitu ya. Misalnya kelas istri udah nggak usah saya promosikan dan juga orang tahu gitu. Nggak bisa begitu. Produk-produk besar aja mereka terus promosi. Kita kalau ngelihat YouTube, iklan yang muncul iklan apa sih? Justru produk-produk yang udah terkenal kan ya. Iklan Coca-Cola, iklan Sariwangi, iklan Sari Roti. Loh, mereka sudah terkenal malah masih promosi. Ya karena memang harus terus ditanamkan di benak orang branding itu. Nah, itulah branding ya, namanya branding itu begitu ya. Nah, ada negatif thinking, apa mungkin laku? Aduh, era pandemi semua orang susah, semua orang jualan, terus yang beli siapa? Gitu ya. Nah, percayalah ya, kalau kita membangun branding di dunia digital, kalau orang belum beli sekarang, mungkin nanti-nanti. Tapi ketika di era pandemi ini kita rajin posting, ya, rajin posting ini adalah investasi nama, investasi brand. Suatu saat mereka nanti akan mengenali kita, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan brand itu. Mereka akan mengenali kita sebagai apa, ya. Oh, kalau saya sering posting buku di akun saya atau di status WA, lama-lama orang tahu, oh Mbak Asri jualan buku. Nah, itulah branding, itu udah terbentuk gitu ya. Terus ada temen nyetatus di Facebook ya, ada yang punya buku ini enggak? Ada teman saya yang mention saya, kalau beli buku tanya aja Mbak Asri. Nah, berarti saya udah berhasil membranding diri saya bahwa saya itu menyediakan buku.
jual buku gitu. Jadi jangan merasa atau jangan berpikir bahwa jualan itu atau membranding diri itu instan ya, sifatnya instan enggak. Kalau kita mulai hari ini misalnya bulan Agustus nih kita mulai posting jualan produk gitu ya. Ya enggak Agustus ini juga akan closingan. Mungkin orang belum percaya gitu ya. Kemarin-kemarin postingnya apa, sekarang kok tiba-tiba dia posting propolis ya? Apa dia jualan propolis? Nah, orang masih ragu-ragu kan? Masih belum yakin gitu ya. Nanti kalau sampai September kita postingnya propolis terus gitu ya. Nah, akhirnya orang tahu, oh, Mbak Noni ini jualan propolis ternyata. Nah, itulah sudah terbentuk branding. Sehingga mungkin ketika mereka butuh propolis, mereka, oh, itu Mbak Noni ya yang kemarin jualan propolis gitu. Nah, jadi itu sudah terbentuk branding. Makanya mungkin nggak instan ya, nggak instan, nggak kita langsung menghasilkan saat itu juga. Gitu. Tapi mungkin nanti ya, yang seperti saya bilang tadi, membangun aset di dunia digital itu kita perlu pengenalan dulu, kemudian awareness orang menarik perhatian orang-orang, lama-lama orang hafal, lama-lama orang terbenakkan bahwa oh dia jualan ini, oh dia jualan ini, oh ada kelas istri ya, oh ada kelas suami ya misalnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa membentuk seperti itu rutin ya kalau teman-teman yang belum mengalami. Ya, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau bertanya langsung aja ya. Silakan dibuka mute-nya kalau mau bertanya sambil saya coba ini ngeklik enter nggak bisa nih. Mau pindah slide berikutnya belum bisa. Hang ya. Nah, jadi apa yang sebentar apa yang nanti akan kita lakukan pertama kali untuk menjadi reseller. Kenapa ya? Ini saya klik nggak bisa. Jadi branding itu ya. Jadi nanti akan saya ajarkan ya teman-teman. Nanti pokoknya ada ininya lah mentoringnya gitu ya. Akan saya ajarkan juga teknik untuk promosinya, kemudian teknik closingnya, copywritingnya, cara bikin status untuk jualannya, mungkin juga untuk menambah kontak WA-nya ya. Nanti bisa dicek teman-teman punya nomor kontak berapa sampai hari ini di kontak teman-teman itu. Kalau saya kontak WA itu ada 8.000 lebih. Ada 8.000 lebih, walaupun tidak semuanya juga saya bisa broadcast ke mereka ya. Tapi bisa dibayangkan kalau dari 8.000 itu mungkin 10% berarti 800 orang gitu ya yang saya broadcast, kemudian nanti ada 8 orang yang beli gitu. Tapi kalau yang beli ini 8 orang itu beli terus-menerus kan lumayan ya. Gitu. Monggo sambil kalau ada yang bertanya ya. Jadi apa yang ini nanti di slide selanjutnya sebenarnya ada ya. Bagaimana cara memulainya untuk menjadi reseller yang pertama kali ini ya. Yang harus dilakukan itu ya. Ya pertama tadi niatnya harus lurus bahwa kita ya dalam rangka untuk ini juga lah ya, untuk menolong orang, membantu orang, menolong diri kita sendiri, menolong keluarga gitu ya. Kemudian mulai untuk serius mengelola media sosialnya, karena mau nggak mau di di dunia digital ya berarti kita harus membangun membangun brandingnya adalah di media sosial. Jadi kalau yang punya Facebook mau fokus di Facebook, perbanyak pertemanan di Facebook. Temannya harus banyak dan tidak usah takut. Wah, ini temannya orang sekuler, orang komunis, orang ini. Tidak usah takut ya. Berteman itu karena di dunia maya itu memang kita nggak kenal dengan mereka ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau kita punya ruko, punya toko di dunia nyata, pembeli kita orang mana, dari mana, mereka komunis atau ateis kan kita juga nggak peduli gitu ya istilahnya. Kita juga nggak ini. Nah, berteman di dunia maya pun sebenarnya begitu ya. Mereka ada yang cebong sebagainya. Sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau mereka toksik ya, mereka merusuh di akun kita, nah baru bisa kita blokir gitu ya.
tapi jangan takut. Kemudian di media sosial jangan malu untuk posting-posting produk dagangan. Kemudian untuk apa itu namanya, men-share nomor WA kita ya. Ini teman-teman nih biasanya takut nge-share nomor WA. Aduh, takut diteror, takut ini ada orang iseng dan sebagainya gitu ya. Sampai sekarang saya tuh belum pernah ada ya orang yang iseng. Orang yang curhat banyak. Tapi ya itu resiko kita melayani umat tuh begitu, kita harus siap. Ada yang curhat dari remaja sampai emak-emak, bapak-bapak juga ada, bapak-bapak yang telepon ada. Gitu ya. Tapi yang iseng menteror insya Allah nggak ada. Nih, karena ya kita niatnya baik, insya Allah Allah juga akan menjaga. Jadi jangan takut kita nge-share nomor WA. Yang butuh propolis hubungi saya ya, yang butuh buku hubungi saya ya, itu biasa. Ya, kalau mau bisnisnya nomor WA kita, nomor kontak kita harus kita perkenalkan. Gimana orang mau menghubungi kita kalau kita takut memperkenalkan nomor kontak kita, gitu ya. Jangan takut. Ya. Makanya kalau takut, pisahkan nomor kontak pribadi dengan nomor kontak untuk bisnis. Ya. Kalau saya masih menyatu juga, masih menyatu. Pisahkan, bikin kalau handphonenya juga kalau perlu pisahkan, smartphone khusus untuk bisnis, smartphone khusus untuk pribadi ya. Yang kita untuk bisnis itu yang kita publikasikan. Jadi nomor kontak kita itu ya harus dipublikasikan, harus dikonsumsi untuk umum supaya orang tahu dan orang memudahkan ya, memudahkan orang untuk mengontak kita butuh apa gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah punya akun ya, jadi langkah pertama kita punya akun, pastikan. Kalau akunnya mau khusus akun bisnis, boleh. Bikin akun mudah banget ya. Bikin akun di Facebook atau di IG yang tidak pribadi gitu ya. Yang pribadi untuk dakwah, oke silahkan. Ya. Yang satu untuk jualan misalnya. Tapi biasanya kalau akun isinya jualan doang, itu juga nggak menarik. Ya. Tapi harus diselingi. Karena kita kalau jualan tuh nggak melulu selling, tapi harus sharing. Ya, harus ada sharing, baru selling gitu. Kan kita juga nggak suka ya kalau orang jualin terus ke kita gitu ya, tawarin gitu, Mbak beli buku dong, Mbak beli buku dong, Mbak beli buku dong. Kan kita enek ya, kita jadi ilfeel gitu. Tapi kalau kita posting konten dari isi buku itu misalnya ada quote, ada kutipan yang menarik gitu ya, ada alinea yang menarik, terus kita posting, kemudian di bawahnya ada lebih lengkapnya di buku ini. Nah, gitu namanya soft selling ya. Nanti tekniknya kita belajar ya, apa itu soft selling, hard selling, copywriting dan sebagainya itu lebih ke teknis. Nah, itu jadi yang harus kita rombak mindset kita kalau kita memang jualan produk, kita nge-resellerin gitu ya. Reseller berarti itu tadi harus di ini. Nah, kemudian tadi itu ya produk yang saya tawarkan. Yang utamanya saya kemarin merekrut karena untuk jualan buku. Nah, nanti saya terus terang aja ini saya membentuk tim dulu ya memang, tim reseller teman-teman. Kalau teman-teman oke Mbak, saya serius, saya mau pokoknya dibina sama Mbak Asri gitu ya, sama Cikgu gitu kan. Saya serius jadi tim Mbak misalnya, baru nanti saya akan bergerak melangkah lebih jauh karena memang ini saya baru ya. Dalam artian gini, kalau memang saya sudah punya tim, berarti otomatis saya langkah ke selanjutnya saya siapkan sistemnya, saya siapkan produknya, saya siapkan postingannya kan gitu ya. Kalau untuk postingan buku sudah ada di Revo Bookstore, sebenarnya itu tinggal sharing saja, walaupun jumlah produknya belum banyak. Dan karena buku itu jumlahnya ribuan bisa gitu ya, dan saya masih selektif. Nah, dan kita memang harusnya fokus dulu ya, fokus untuk buku apa dulu. Nah, mungkin saya akan fokus buku yang menurut saya recommended misalnya ya. Nanti akan saya bagi yang serius-serius akan saya data lagi nanti sama tim saya, ada tim adminnya Teh Yanti kemarin yang nomornya baru itu ya, itu nomor admin saya. Nanti akan kita data ya. Saya data nama ya. Kalau jualan online nggak perlu berdasarkan lokasi ya, karena dimanapun kita berada dan pembeli dari mana aja itu silahkan, nggak ada pengkotak-kotakan wilayah gitu ya. Kalimantan sendiri, Sulawesi sendiri, insya Allah nggak perlu seperti itu kecuali jualannya offline.
Karena pertemanan kita di dunia maya itu sangat tidak terbatas gitu. Nah, kemudian nanti setelah saya data, ya itu nanti akan saya berikan ya teknis panduannya, ya misalnya akan saya kasih challenge ya bahasa Inggrisnya, tantangan lah gitu ya. Tantangan misalnya kita hari ini kita harus posting apa sampai berapa hari turut-menurut terus-menerus kita posting produk ini gitu misalnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun branding dulu ya. Percaya teman-teman, kalau insya Allah kalau kita mulai membangun brandingnya di era pandemi sekarang, meskipun ekonomi sekarang lagi lesu, tapi insya Allah dengan keberhasilan nanti menangani pandemi, pasti ya, insya Allah pandemi itu tidak akan terus-menerus selamanya. Pasti Allah akan mengangkat pandemi ini dan suatu saat ekonomi akan membaik. Nah, pada saat ekonomi membaik, mungkin pada saat itulah kita sudah saatnya panen, gitu ya. Jadi sekarang kalau kita jualan belum ada yang beli, kita lelah, capek, baru posting-posting terus, branding-branding terus, tapi belum ada yang nyantol, belum ada yang beli. Percayalah nanti kalau ekonomi sudah membaik, daya beli masyarakat sudah pulih, ya, mereka sudah terbenakkan. Oh, kalau beli propolis ke Mbak Sulis, ya Mbak Sulis ini kemarin kayaknya yang agen propolis ya. Udah mencapai omset 100 juta ya? Belum, Oh, belum. Mbak Wulan yang 100 juta. Oh, Mbak Wulan ya. Itu. Jadi ketika era pandemi ini kita baru posting-posting branding-branding gitu ya, si 100 WA dan sebagainya. Jadi kita membangun aset dulu gitu ya, membangun branding. Nanti insya Allah kalau ekonomi pulih masyarakat sudah terbentuk brandingnya gitu ya. Itu insya Allah pengalaman saya selama pandemi ini, kalau kita itu ketemu segmen yang cocok, yang pas, itu nggak ada istilah kok. Oh, era sekarang pandemi lagi lesu, nggak ada pembeli, itu nggak ada, ya, nggak ada. Semua produk itu pasti ada jodohnya, gitu ya. Semua produk di dunia ini yang diciptakan pasti ada jodohnya, ya. Entah jodohnya itu dengan dibeli gitu ya, atau entah nanti kita sedekahkan karena nggak laku-laku gitu ya, atau kita buat bonus gitu ya. Karena ini nggak laku produk lama, udah buat bonus aja produk baru, tapi nggak ada yang nggak berguna gitu. Jadi percayalah kalau sebenarnya orang belum beli itu bukan karena mereka nggak butuh atau mereka belum, ya mungkin karena belum punya uang ya, belum punya uang. Seperti kelas istri itu banyak, insya Allah banyak yang pengen ikut karena di grup saya yang kelas preview itu aja 1000-an anggotanya, tapi mereka belum semua ikut. Karena apa ya? Karena ini mungkin ada dari tim leader KIS ya yang sekarang baru kerja keras dulu gitu ya, masih kerja keras untuk merekrut gitu nanti, tapi nanti kalau mereka punya uang insya Allah mereka akan ikut. Nah, nanti proporsi fee-nya berapa untuk produk buku itu memang biasanya nggak banyak ya, kelas jasa juga 10% ya. 10% untuk dari harga, misalnya kalau kelas KIS 200.000 dapat peserta 1 20.000. Kalau buku harga bukunya 90.000 mungkin dapat fee-nya 9.000 gitu. Tapi untuk terbitan saya sendiri bisa saya naikkan. Ada beberapa yang bisa 20% ya. Kalau penerbit lain itu 10%. Karena saya juga nggak banyak dapatnya ya. Jadi saya juga dari jadi agen dari beberapa ini nanti penerbit gitu ya, penerbit buku seperti GIP atau dari Gramedia atau dari Aquam dan sebagainya. Yang penting kalau saya sudah punya tim, saya berani, saya pede untuk mengambil produk-produk lain gitu ya, yang kira-kira laris, kira-kira bisa. Nah, tapi uniknya kalau jual buku ya biasanya itu nggak cukup satu orang beli buku itu ya, karena nanti ada kita ajarkan ya teknik closingnya itu. Kalau orang beli minat satu buku biasanya lama-lama kita tawarkan buku yang lain, biasanya beli itu pasti 3, 4 gitu ya. Jadi kalau fee-nya kelihatan kecil misalnya 5.000 atau 9.000 tapi mereka belinya 4 sampai 5 buku untuk biasanya itu biar cukup 1 kilo gitu ya. Mbak, ini ongkirnya kan mahal, sekalian atuh 1 kilo, sayang nih, biasanya gitu ya. Akhirnya
ya udah Mbak tambahin buku apa, ya udah pilih aja gitu. Akhirnya mereka beli 3, 4. Jadi enggak cukup satu. Nah itu ada tekniknya ya supaya orang akhirnya membeli lebih banyak itu. Sama lah kalau kita di Indomaret kan suka gitu ya. Enggak sekalian ini Bu rotinya lagi diskon, enggak sekalian ini Bu good time-nya lagi diskon atau tebus murah sekian gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu ada teknik-teknik untuk closing gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman silahkan teman-teman memikirkan nih kira-kira di jaringan teman-teman produk apa yang menurut teman-teman prospektif ya. Atau teman-teman mau mencoba semua produk gitu ya. Karena tadi itu saya kebetulan ada juga produk propolis dari Kavapreneur ya. Kemudian ada buku, ada kelas ya, kelas jasa bengkel istri gitu. Silahkan walaupun teman-teman mungkin belum ikut kelas, nggak apa-apa juga kalau mau mencoba ikut memasarkan gitu. Nanti kira-kira mau fokus yang mana dulu. Tapi mungkin karena kemarin saya merekrut teman-teman untuk buku, kita fokus buku dulu juga nggak apa-apa ya. Gitu ya. Sudah tergambar insya Allah teman-teman? Silakan Insya mau Allah. berpendapat atau mau ngasih feedback atau pertanyaan selanjutnya bagaimana? Itu Ya, Cik Sarmi, iya. mau nanya. Ini masih singgelilah ini. Masya Allah. Masya Allah ya jazakillah khair cikgu. Iya, jadi walaupun single lillah, tapi di sini udah suka promo tuh ke teman-teman kelas istri. Walaupun belum jadi istri. Ya, kelas pranikah juga boleh tuh. Ya. Ya, Gampang insya Allah. nah ya. Nanti saya minta data ya. Kalau yang serius tuh data terutama juga nama-nama akun ya. Tapi insya Allah kan kalau yang sudah tergabung di ini mah ini ya. Sebentar saya. Nah ini nih. Bisa nih. Cikgu, Nah ini. Ya, mangga silakan yang mau nanya sambil ini. ya untuk sistem apanya itu ya, sistem kayak pengirimannya gitu loh Cikgu. Kadang kan kalau saya mikirnya itu misalkan bukunya kan ada di Bogor, terus customer-nya tuh misal taruhlah dia ada di Palembang. Itu kalau saya yang mengirimkan gitu kan berarti ada 2 kali ada 2 kali biaya kirim gitu. Apa nanti bisa di sistem apa mungkin yang bagian apa sih namanya itu transit ya, yang jadi pengirimannya minta yang apa dari Cikgu semua gitu, saya tinggal yang mengiklankan gitu. Apa ada seperti itu gitu Cikgu? Ya bisa Mbak, bisa. Jadi sistemnya itu ya, teman-teman bisa beli nyetok buku dulu di teman-teman masing-masing. Tapi kan problemnya itu teman-teman tuh nggak punya modal, nggak punya waktu untuk packing gitu kan ya. Kalau nyetok sendiri kan gitu. Nah makanya memang yang saya tawarkan pertama kali sekarang itu teman-teman bantu promosi aja ya, membantu promosi nanti pengiriman bisa dari saya. Karena saya sudah menyiapkan admin, jadi nanti lewat admin orderannya di grup lewat admin Teh Yanti, nanti dia yang akan merekap orderan dan mengirimkan. Kemudian untuk ongkos kirim berarti dihitungnya dari Kota Bogor ya. Dihitungnya dari Kota Bogor, Kecamatan Bogor Barat. Biasanya kalau saya ngecek ongkos kirim itu di aplikasi. Ya, aplikasi yang support, aplikasi yang cukup akurat itu biasanya Raja Ongkir. Nah makanya itu memang smartphone-nya, HP-nya harus muat banyak aplikasi. Ada Raja Ongkir yang harus dimiliki. Kalau teman-teman mau cepat, teman-teman harus punya aplikasi Raja Ongkir. Jadi nanti cek
langsung pengiriman dari Kota Bogor ke customer-nya teman-teman siapa itu, langsung cek. Itu biasanya akurat dan kita pakainya itu yang JNE. Yang JNE, kalau untuk yang paling murah JNE oke, yang agak cepat REK, tapi biasanya pakai oke aja yang paling murah. Kalau mau jasa yang lain yang lebih murah itu Lion. Ya. Nah, itu nanti teknis ya, teknis itu. Jadi ini ya contohnya kalau kita mau branding itu seperti ini. Ya. Kemudian ya branding yang terkait dengan produk ya. Biasanya itu menyangkut kepercayaan ya, kepercayaan, percaya dengan produk yang kita jual ya. Kemudian tadi yang nanya siapa? Sudah terjawab ya? Sudah, Cikgu, alhamdulillah. Jadi boleh ya nanti kasih alamat aja dropship istilahnya. Nanti nah untuk dropship berarti pembeli Mbak boleh transfer dulu ke Mbak ya. Pastikan dia udah transfer ke Mbak, terus Mbak transfer ke kita. Setelah transfer ke kita, baru barang kita kirim gitu ya. Nanti Mbak transfernya ke kita, pembeli transfer ke Mbak harga jual, Mbak ke kita, ke saya itu harga reseller gitu. Jadi udah langsung fee-nya udah masuk ke Mbak gitu. Ya. Nah, jadi seperti ini ya, nanti kalau terkait dengan branding produk ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi orang itu mau membeli ya, mau membeli bahkan repeat order itu kalau dia yakin, percaya dengan produk yang dijual ya. Actionnya setelah itu kalau mereka udah yakin baru action, yaitu coba-coba membeli ya. Kalau udah merasakan benefit produk itu, udah merasakan manfaatnya, maka akan muncul testimoni ya. Kalau testimoni positif dan mereka akan merekomendasikan. Dan kalau sudah merekomendasikan, mereka akan membeli lagi repeat order gitu ya. Misalnya ya, misalnya mereka sudah beli buku saya terus dibaca. Oh, bukunya enak, terus ada dapat manfaat dari buku itu. Nah, maka mereka akan testimoni, terus mereka mungkin nanti suatu saat kelak beli buku ya ke saya lagi gitu ya, ke kita lagi. Karena sudah terbentuk branding tadi itu. Ya. Oh, kalau beli buku itu seperti kita, oh kalau beli buku ke Gramedia gitu kan, ya udah terbranding kayak gitu. Nah kemudian, iya Mbak kan buku yang jual buku udah banyak ya misalnya ya, Gramet udah ada ini macam-macam gitu. Di Shopee juga banyak. Percayalah teman-teman ya, kayak kita di pasar ya, kalau di dunia nyata yang jualan juga banyak dan apa namanya berdekatan. Misalnya kalau kita ke pasar tradisional, itu penjual cabai kan satu deret semua jualan cabai. Gitu. Satu deret itu jualan beras semua, jualan beras semua, tapi tetap aja mereka ya walaupun bersaing deketan jualannya, pembelinya tetap ada aja gitu. Nah di dunia digital juga sama. Marketplace di Shopee itu banyak gitu, tapi mereka yang beli ke akun yang A dengan akun yang B dengan akun yang C tetap ada aja. Ya, walaupun di situ memang banting-banting harga. Untuk sementara saya nggak main di Shopee, belum main di Marketplace ya, baru main di ini. Dan percayalah karena tidak semua orang itu ngerti belanja online di Lazada, di Marketplace, toko buku, Bukalapak, apalagi handphonenya emak-emak, mereka nggak punya aplikasi-aplikasi itu. Mereka punyanya cuma WA, jadi akhirnya belinya yang kenal di WA. Nah, itu manfaatkan. Itu peluangnya memang di situ gitu ya. Jadi ya kita masih apa namanya manual beginilah gitu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana cara memulai tadi itu ya. Niatnya itu harus ikhlas dan kemauan keras dan sungguh-sungguh. Dalam artian ikhlas tuh gini, jangan berjualan karena terpaksa ya. Harus dinikmati, harus dengan senang lah gitu ya. Niatnya karena kita memang mungkin untuk para istri membantu ekonomi keluarga gitu. Kalau untuk yang single ya ingin menghidupi diri sendiri atau kalau bisa membantu orang tua atau memang kita ingin membangun aset di dunia digital yang nanti kita bisa wariskan ke anak cucu gitu ya, siapa tahu. Dan bersedia mau belajar ya, ikut mentoring karena percayalah kalau kita bisnis nggak ada mentor itu tanpa arah.
ya. Kalau saya mentoringnya itu kemarin masih nyaplok-nyaplok memang ya, belajar mentor ke sana kemari gitu. Makanya ini sekarang mulai praktek ya, mulai praktek. Nah, ini nanti tergantung tadi itu ya. Dan kalau kita mau jualan produk, kita harus tahu produk knowledge-nya ya, pengetahuan kita terhadap produk. Makanya silakan dibaca-baca kalau yang mau jualan produk di Revo Bookstore. Nanti kapan mulai running kita akan coba ya, nanti kita tadi itu pakai akan kita lakukan secara serentak. Tantangannya adalah misalnya kita serentak posting status satu buku, produk buku tertentu gitu ya, selama berapa hari lamanya gitu, kita posting itu terus gitu. Itu untuk membentuk branding itu ya. Ada lagi silakan yang mau menjawab, mau bertanya. Ayo Mbak. Mangga Mbak Ayu. Mbak Asri sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak, kalau saya itu penyakitnya itu istiqomahnya Mbak. Jadi Nah, kalau misalnya di awal-awal tuh semangat gitu ya, apalagi dikasih challenge, udah gitu mencapai target gitu ya. Nah, abis itu tuh biasanya shoot gitu Mbak, melempem turun gitu. Terus kayak kekurangan apa ya, kekurangan semangat lah gitu ya untuk nge-up lagi, jualan lagi. Terus kadang-kadang juga bingung Mbak nge-branding diri tuh mau apa dulu ya gitu. Karena misalnya sekarang saya lagi ngejalanin WO gitu kan. Terus WO kena pandemi kan, ya udah ya tiap ada ya. gitu. Terus bantu temen jualan daster juga. Terus sekarang misalnya mau nyoba bengkel istri ya, kemudian buku. Jadi kayaknya brandingnya berantakan Mbak. Nah kayak gitu kali ya Mbak ya. Dua pertanyaan saya. Yang pertama gimana caranya kita istiqomah terus. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita nge-branding untuk berbagai macam produk kita. Itu kali ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kalau branding itu ada dua jenis ya. Personal brandingnya atau produk branding gitu ya. Nah, ini ilmu lebih teknis lagi. Nanti belajarlah banyak ya ilmu bisnis itu. Kalau branding personal ya, personal branding. Kalau yang saya ajarkan di sini sederhana aja sebenarnya. Dia jualan apa sih gitu ya. Kalau itu branding personal berarti ya, branding personal itu dia jualan apa? Karena memang jualan itu memang harus fokus ya. Kita lihat di pasar tradisional ya. Di pasar tradisional jual sayur ya, yang dijual yang berkaitan dengan sayur ya. Memang nggak harus satu produk ya. Penjual sayur itu kan mereka menjual apa aja? Ada wortel, kentang, apa namanya, cabai gitu ya. Cabai. Nah, masih satu rumpun lah gitu kan. Masih satu rumpun itu. Nah, kalau itu branding produk ya, branding produk itu memang cukup satu produk ya. Satu produk yang produk itu cukup kuat ya, tanpa orang tahu siapa penjualnya. Nggak penting yang jual siapa gitu loh ya. Ya misalnya propolis gitu. Karena mereknya udah terkenal misalnya, kalau sekarang yang mau saya tawarkan itu ya British Propolis itu ya. Kayak Mbak Sulis ini udah jualan British Propolis nih. Misalnya yang terkenalnya kan Britishnya misalnya ya. Kalau British bukan ya, apa sekarang itu namanya Turkish. Jadi British. Turkish Propolis misalnya. Nah, yang kita kenalkan ada produknya. Orang udah tahu propolis gitu ya. Yang jualan siapapun nggak peduli itu. Nah, kalau kita sudah kuat personal brandingnya, ya mau jualan apa aja itu laku. Gitu. Bisa membedakan nggak? Tapi kalau kita yang kuat itu adalah produk brandingnya, ya maka ya udah cukup jualan satu produk yang brandingnya udah kuat itu tadi. Gitu. Bisa membedakan nggak? Contoh gini, teman-teman kenal Kang Dewa Eka Prayoga? Kenal. Itu branding personalnya sudah sangat kuat. Maka dia mengeluarkan produk apapun laku. Ngerti nggak? Tapi ya, teman-teman di sini misalnya kenal dengan Mbak Astuti,
nggak kenal gitu ya. Mbak Astuti dari Berau misalnya ya, selamat datang Mbak Astuti, sehat ya. Misalnya Mbak Astuti ini belum dikenal, tapi Mbak Astuti ini jualan Turkish propolis misalnya, atau Turkish kalau belum kenal misalnya jualan Coca-Cola misalnya. Nah, Coca-Cola ini produk yang udah sangat terkenal, laris. Jadi nggak peduli yang jualan Astuti atau Asri atau Noni, ya. Tapi orang beli karena produk brandingnya yang sudah terkenal, gitu. Nah, jadi ini ada suatu produk ya. Kalau produk buku yang saya jual ini, ya, mungkin orang masih ngelihat siapa nama penulisnya gitu ya. Seperti itu. Nah, branding saya mungkin belum sekuat penulis terkenal gitu, tapi insya Allah sudah. Nah, kalau produk yang sudah terkenal, misalnya dari segi mereknya, maka ya kita bisa fokus. Jadi sebetulnya nggak masalah juga ya kita mau memulai dari mana ya, mau membentuk branding personal dulu atau produk branding produknya gitu ya, kita pilih yang mana. Terus kalau kita palu gada ada juga kok emak-emak palu gada yang bisa sukses gitu ya. Palu gada itu apa lu mau gua ada gitu ya. Jadi semua ini mungkin kalau mau memang sebaiknya sih produknya fokus. Kalaupun nggak satu tapi yang berkaitan gitu loh ya, yang berkaitan. Misalnya kalau saya produk jasanya kelas istri, jualan produknya produk buku tentang rumah tangga. Nah itu kan satu ini ya, satu jalur gitulah ya, satu jalur gitu. Nah tapi nggak campur-campur gitu. Tapi saya pun misalnya ya, karena saya udah dikenal ya, misalnya di komunitas saya, orang tuh udah pada nanya, Mbak kalau beli daster yang enak, nyaman, adem, di mana ya rekomendasinya? Wah ini peluang bisnis sih kata saya gitu ya. Nah itu berarti orang sudah minta rekomendasi saya, berarti itu personal branding sudah mulai terbentuk gitu ya. Mbak siapa tadi yang nanya? Jadi supaya istiqomah Mbak, mungkin memang harus ini Mbak ya, kalau memang punya banyak produk, ya berarti harus ada juga produk-produk yang mungkin dilepaskan ke tim gitu ya, atau butuh penanganan dengan akun-akun yang dibedakan ya. Akun yang jualan propolis beda dengan akun yang jualan daster gitu. Karena fashion nggak nyambung sama herbal ya, kalau dibilang herbal gitu. Jadi bedakan akunnya itu. Ya butuh pengelolaan tenaga yang lebih ini, tapi kalau memang nggak mau ini ya memang harus begitu gitu. Jadi lihat postingan di Instagram atau di marketplace itu kan nggak ada ya yang produknya campur-campur gitu ya. Biasanya tuh walaupun ini satu inilah, kalau misalnya Matahari Mall fashion gitu, makanya dia kalau produk alat rumah tangga kurang terkenal ya di Matahari, ya kan? Kalau Matahari Mall kita taunya apa? Fashion atau mungkin sepatu yang ada hubungannya dengan itu. Padahal dia jual juga alat rumah tangga. Kita nggak atau jarang membeli gitu. Biasanya gitu Mbak. Jadi memang harus kalaupun satu produknya masih banyak produknya masih berkaitan. Kalau beda ya bedakan ininya. Beda akun, beda ininya ya, pengelolaannya gitu. Kalau mau. Jadi makanya nanti kalau saya menawarkan berapa produk itu mungkin nanti juga akan saya pecah. Mbak saya mau jualan propolis aja. Oke, saya mau membentuk trim reseller untuk propolis, khusus propolis gitu. Karena marginnya lumayan kalau di propolis itu masih bisa besar. Cuman harganya memang lumayan juga. Kalau harga buku masih bisa di bawah 50.000 gitu ya. Tapi harga propolis kan di atas 200.000 ya, 250.000. Nanti kalau mau fokus itu nggak apa-apa. Nah kalau kita sudah fokus itu harus bertumbuh gitu. Jadi bisnis itu nanti memulainya running sampai growth tumbuhnya. Ya. Kalau memang sudah tumbuh kita sudah terbentuk brandingnya tadi itu baru situ memang harus fokus satu. Ya. Fokus ininya supaya kita istiqomah ya.
Nanti kalau sudah merasakan sistemnya, sudah terasa transferannya, insya Allah istiqomah itu ya. Itu terus tadi itu makanya memang harus ada tantangan ya, tantangan. Makanya nanti jangan baper ya kalau kita kasih tantangan, terus kita kontrol gitu ya. Ini udah posting belum misalnya ya, hari ini misalnya udah posting belum, terus kasih target ya. Target itu nggak mengikat sih gitu, tapi target itu adalah untuk membuat kita greget gitu loh ya, mengejar. Seperti kita mempunyai mimpi ya. Kalau kita sudah punya mimpi, saya harus bisa sedekah sebulan itu 1 juta misalnya gitu. Sedekahnya berarti belum kita mengejar omsetnya, belum kita mengejar profitnya kan gitu ya. Jadi itu adalah mimpi, dan mimpi kita, prasangka kita kepada Allah itu yang membuat kita semangat untuk istiqomah gitu. Jadi tidak ada tadi itu kendor. Karena kalau kita sebentar aja mengendor ya, ya ada masanya kita jenuh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lama misalnya ya, saya pernah ya jualan Happy Call dulu itu. Pernah omset itu sampai hampir 30 juta 1 bulan itu ya, karena yang beli itu reseller-reseller gitu ya. Cuman karena akhirnya kendor ya postingnya, entah waktu itu kenapa gitu kan. Lama-lama orang jadi nggak inget lagi kalau saya tuh penjual Happy Call gitu kan. Tahu ya Happy Call tuh alat masak dulu lagi booming banget itu. Itu sampai hampir 30 juta waktu itu, 28 atau 29 juta itu omset, baru omset sih. Belum profit gitu. Tapi kemudian ketika saya udah nggak jualan itu lagi ya, sekarang orang udah lupa karena kita kalau toko digital itu kan hilang timbul gitu kan. Beda dengan kita punya ruko di dunia nyata, rukonya nggak pindah-pindah ya di situ doang gitu. Tapi kalau di dunia digital, kecuali kita punya website ya, kalau kita udah punya website ya nggak pindah-pindah, nggak hilang-hilang. Tapi kalau kita jarang posting ya orang nggak tahu lagi. Jadi misalnya kita dulu jualan daster, posting daster terus gitu ya. Terus tiba-tiba kita berbulan-bulan atau udah lama nggak posting daster, orang udah lupa kita jualan daster. Jadi harus mulai nol lagi gitu. Makanya itu nanti akan ada tantangan, akan ada kontrol supaya istiqomah gitu ya. Dan biasanya memang kalau kita sendiri itu sulit untuk istiqomah. Istiqomah itu mesti berjamaah gitu ya. Itu makanya butuh tim itu gitu. Saya juga ini udah hampir berapa minggu saya nggak posting dagangan buku itu ya. Ya akhirnya nggak ada yang order gitu. Makanya nanti kalau sudah punya tim, teman-teman tidak mulai lagi. Gitu ya Mbak, siapa tadi? Ayo Mbak, makasih ya Mbak jawabannya. Ya, jadi nanti teman-teman saya niatnya juga membantu kalau misalnya teman-teman sudah punya produk sendiri, saya nggak jadi Mbak, nggak jadi reseller, ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang sungguh-sungguh serius nanti akan ada pertemuan lanjutan lagi untuk ini apa namanya untuk mindset baru lagi ya. Bagaimana kita menjadi reseller yang berhasil, yang sukses gitu. Ya, insya Allah saya ini hanya ingin menyalurkan aja sebenarnya gitu ya, menyalurkan ilmu bisnis daripada mengendap di benak saya sendiri. Mungkin belum makomnya kalau saya mau buka kelas berbayar karena saya prakteknya belum dikenal sukses gitu ya. Tapi insya Allah teman-teman sebagai ini dulu lah ya, yang menerima apa yang saya tahu lebih dulu gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti sehat semua. Kita adakan pertemuan lagi. Ini kita nggak lama-lama, sudah 14.40 ya. Mungkin teman-teman kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan di grup silahkan ya. Mungkin akan entahlah nanti akan saya saring untuk teman-teman yang memang serius ingin belajar terus gitu ya. Kita adakan pertemuan lagi. Saya biasanya kosong itu memang hari Rabu jam 1 ya. Biasanya jadwal yang relatif kosong, hari lain nggak bisa. Tapi rekaman ini pun nanti saya akan sampaikan di grup untuk yang tidak bisa hadir. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi nggak ada pertanyaan ya.
Kalau saya mau tanya masih boleh, Cikgu? Kenapa? Mau tanya masih boleh ya? Boleh, Mbak. Ya, ini mohon maaf Cikgu, kan saya tuh sebetulnya ya sudah ada kesibukan lain ya, karena saya juga sambil kerja gitu. Nah terus, tapi saya masih pengen ikutan jadi leader KIS. Nah rencana kan saya mau buat Instagram yang KIS cabang Purwokerto misalnya. Saya Nana, Cikgu, dari Purwokerto. Nah itu kalau misalnya nanti pesertanya saya arahkan juga, maksudnya saya masukkan ke satu grup gitu ya. Jadi karena kan saya juga dapat amanah dakwah di perkampus, Cikgu. Sebetulnya saya hatinya sudah di ini ya, sudah di yang ibu rumah tangga gitu, tapi masih diamanahkan di kampus. Nah paling tidak kan berarti saya harus rekrutnya 2 yang untuk KIS dan untuk kelas ini ya, Salehah Institute itu ya, Cikgu. Nah misalnya pesertanya selain di diarahkan ke, memang saya arahkan ke kelas Cikgu ya, ke yang kelas Salehah Institute itu, tetapi kemudian jika saya masukkan ke satu grup dan saya kelola dijadikan IM gitu nggak apa-apa ya, Cikgu? Nggak apa-apa, Mbak. Memang itu harapan saya ya. Iya, terus apalagi ya, lupa. Saya agak nervous kalau ngomong. Kemudian jadi kalau misalnya ada oh ya, untuk materi-materinya, Cikgu, kalau misalnya KIS itu kan banyak ya materinya yang bisa saya kopas kemudian dimasukkan ke Instagram KIS gitu ya. Tapi kalau untuk kelas pranikah itu juga apa bahannya banyak ya, Cikgu? Kelas pranikah ada, tapi belum banyak sih. Sudah ada adminnya sebenarnya, cuman memang belum. Itu untuk anak-anak milenial itu agak kurang ini, kita agak kekurangan bahan ya kalau untuk pranikah itu, apalagi ya kalau yang udah nikah kan banyak banget ya bahan itu ya. Iya, betul. Kalau yang pranikah itu memang belum banyak sih. Oh iya. Tapi ya, berarti diselipin aja, kalau mau promo yang pranikah diselipin di kelas di KIS juga nggak apa-apa. Iya Mbak, ini khusus untuk tim leader dari KIS ya, dari Bengkel Istri ini, boleh banget ya kalau mau mengelola grup-grup yang ini, dan memang itu harapan saya. Kemarin saya sudah merekrut satu kelompok itu, akhirnya keteteran juga, saya nggak kepegang ya. Jadi kita nanti ya, kita bisa bentuk semacam majelis taklim, ya majelis taklimnya KIS itu ya, untuk teman-teman terutama yang eksternal yang belum ngaji, karena insya Allah di sini internal semua ya. Karena alhamdulillah kelas kita itu kan sudah mulai meluas ya, yang ikut itu bahkan banyak yang eksternal gitu. Nah itu kan jadi pintu masuk untuk nanti kita bina juga untuk skill agamanya ya. Karena mereka luar biasa, banyak problemnya itu karena skill agamanya juga kan pondasinya kurang gitu. Jadi nah itu yang saya harapkan di rapat sebelumnya dengan khusus yang tim leader KIS itu kan, saya udah kasih sedikit gambaran lah ya, selain teman-teman menjual kelas ya, itu juga nanti teman-teman bisa jadi tim kontak gitulah ya. Ya seiring sejalan dengan tugas teman-teman di jamaah dakwah juga gitu. Yang belum punya kontakan tuh dimanfaatkan grup-grup. Saya sebenarnya ada grup yang belum dikelola, ada 6 grup. 6 grup preview ya, 6 grup pahit manis itu, pahit manis pernikahan tuh ada 6 grup ini yang enggak dikelola sama sekali, karena setelah kajian pahit manis sudah begitu aja gitu. Tapi orang-orangnya masih ada sebenarnya. Arahannya ke situ ya Mbak ya, maksudnya ya? Iya, jadi saya minta izin dulu sama Cikgu karena biar saya sekalian gitu, Cikgu, satu kali kerja tapi dapat 2 gitu loh, ya gitu ya, jadinya nggak bisa. Karena memang sudah disambi kerja juga gitu ya, terus ngurusin rumah, ya, lumayan sibuk juga, tapi masih kepengen megang banyak hal gitu biar semakin bermanfaat. Iya.
Jadi memang harapannya begitu, Mbak. Nanti kalau misalnya yang teman-teman yang sudah membuka grup gratis kemarin tuh ya, grup preview, grup pahit manis pernikahan, terus sudah terbentuk grup. Nah, itu silakan dibebaskan mau dikelola untuk majelis taklim atau untuk sharing-sharing tulisan rumah tangga yang dari komunitas Istri Strong di fanpage ya. Di fanpage-nya itu kan banyak tuh postingan-postingan tulisan rumah tangga. Nah, itu aja. Seminggu sekali rutin di situ terus dibahas misalnya gitu nggak apa-apa ya. Silahkan. Dan memang harapan saya begitu. Jadi kepanjangan tangan saya gitulah ya saya karena saya nggak mungkin mengelola semua grup gitu. Oh ya teman-teman, ini saya baru buka chatnya. Dari tadi saya nggak buka-buka chat. Nanti yang pertanyaan di chatting ya, sebisa mungkin nanti saya jawab di grup WA aja ya untuk yang belum terjawab gitu kalau ada yang belum terjawab. Nah, untuk mekanisme kerjanya nanti gitu Mbak, alurnya ya kalau memang sudah ini, nanti misalnya hari apa kita di grup itu misalnya atau ya di grup reseller misalnya kita kasih satu postingan misalnya ya, postingan buku misalnya buku rumah tangga gitu. Ayo serentak hari ini diposting misalnya gitu kan. Nah, kalau ada orderan nanti tinggal Mbak Rakil tadi yang nanya di chat itu, nanti mekanisme kerjanya gimana? Misalnya posting baru sehari udah ada yang order, silakan nanti langsung chat admin saya ya, Mbak Yanti. Kemudian Mbak ini order ini, tolong kirim ke sini apa namanya? Biaya ongkirnya berapa gitu. Itu aja, cuma gitu. Jadi nah nanti saya lihat nih, saya kontrol. WA-nya Mbak Rakit saya lihat udah posting ini beneran nggak nih gitu ya biar teman-teman serius dan istiqomah gitu. Ih Mbak Rakit belum posting. Nah postingnya sesempatnya kawan-kawan terserah kapan. Kalau mau saya jadwalin bisa biasanya peak session ya. Peak session itu waktu-waktu terbaik orang pasti ngelihat WA, ngelihat HP itu biasanya bangun tidur ya, siang habis sholat duhur, ya, itu waktu-waktu terbaik tuh, atau habis maghrib atau sebelum maghrib malam atau malam setelah isya gitu. 3 kali sehari posting misalnya ya, saya kasih tantangan nih, hari ini posting 3 ini 3 waktu misalnya pagi, siang, malam gitu. Di sela-sela itu teman-teman posting dakwah, posting kafah nggak apa-apa, nggak masalah. Di antara itu selipkan postingan dagangan gitu ya. Gitu. Nah, nanti dikontrol. Mungkin kalau nggak saya sama admin saya dicek gitu. Tapi ya mungkin random aja lah kita kontrolnya karena ini kalau semua yang melakukan kan lumayan banyak ya. Dikontrol. Tapi kalau yang serius mungkin pasti akan mengerjakan karena itu berkaitan dengan akad kan ya. Itu. Nah, kalau kita kerjakan itu tiap hari gitu ya, tiap hari terus-menerus selama 10 hari atau sebulan, insya Allah itu sudah terbentuk mindset orang bahwa Mbak Rakil jualan buku ternyata gitu. Nanti akan nanya, Mbak jual buku ini enggak? Mbak anak saya pengen komik ini, komik itu. Nah kalau ada yang nanya gitu sementara kita nggak jualan, boleh nanti juga minta ke kita gitu ya. Mbak ada yang nanya ini ada enggak? Oke saya cariin. Biasanya saya gitu ya. Nah itu kesempatan, peluang ya. Seperti itu aja nanti mekanismenya. Jadi untuk sementara teman-teman nggak perlu stok dulu, nyetok barang, nggak perlu ini karena yang penting membentuk branding tadi sesuai tema kita hari ini, membentuk branding di era pandemi yaitu bagaimana teman-teman di dunia maya teman-teman itu mengenal teman-teman sebagai reseller atau penjual gitu ya. Dan kita nggak usah ini ya. Saya juga masih jualan nggak apa-apa gitu. Ya. Gitu Mbak. Apaan Cikgu, masih boleh nanya nggak? Boleh, mangga Mbak. Assalamualaikum. Ya, Saya maksud- Magane Patra ya. Ah, Cikgu mau nanya, kan sedikit-sedikit ya, saya juga sudah gitu, sudah kadang-kadang gitu jual buku kayak yang terbitan Al-Azhar gitu. Nah itu masih boleh nggak ikut gabung? Khawatirnya karena kita kayak saya misalnya udah jadi reseller Al-Azhar gitu. Terus ada syarat nggak boleh ikutan sama cikgu gitu. Kayak gitu bisa nggak? Takutnya kan nanti nggak apa-apa Mbak. khawatir. Nggak apa-apa sih, Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu ya, tadi, kalau misalnya kita ada program,
ada Iya. proyek, ada promo, tetap ngikutin gitu ya, sebagai bagian dari Heeh. akad tadi. Iya, heeh. Terus itu juga Ciku yang, bagian dari leader KIS itu ya, saya Hmm, juga kan daftar ya, ya. hanya memang belum terrealisasi untuk bikin grup secara terpisah. Tetapi kalau di, daerah saya juga kan memang bagian dari admin pengelola grup ya. Nah Hmm. itu berarti kalau kita mau bikin grup yang kayak, produk dari KIS itu harus bikin grup lain atau kita boleh menggunakan grup yang ada dengan tentunya kan karena itu bukan milik pribadi ya, dengan izin dari admin yang lain atau gimana, Bu? Oh, biasanya bikin grup sendiri-sendiri sih, Mbak. Oh, seperti itu ya. Nah, Oh, karena makasih, biasanya mereka ikut grup itu karena pertemanan dengan Mbak. Mhm, Nah, mhm mhm. kalau Berarti terpisah ya, harus terpisah. bisa. Jadi supaya Oh ya, jangkauannya lebih luas tadi itu, ya. Karena iya, teman-teman Mbak kan pasti beda dengan teman-teman saya gitu ya. mhm. Enggak, maksud saya yang di wilayah saya kan memang Heeh, saya juga punya grup gitu, hanya saja kan memang itu bukan grup bukan milik grup. pribadi Heeh, gitu. iya. Bisa karena memang ya majelis-majelis yang memang biasa kita bina juga. Nah, apakah ketika kita mau bikin dimasukkan ke bengkel Isra ini gitu, harus bikin atau kita minta ibaratnya teh menggunakan memang grup yang sudah ada, seperti itu, Ciku? Mhm. Eee, grup sudah ada yang bukan bentukan kita ya, paling Mhm. bisanya buat promo-promo doang ya itu. Oh, berarti Terserah harus bikin sendiri ya, terpisah gitu kalau ya? mau Oh, mengelola sih buat sendiri. Jadi sebenarnya oh, intinya kalau untuk pengenalan grup review atau, kajian yang gratis itu hanya untuk mhm, pengenalan sih, pengenalan prakelas gitu. Jadi memang diharapkan memang anggota baru lagi gitu. oh, Heeh. iya iya. Makasih, Ciku. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, mangga silakan ada yang lain? Ya, memang yang paling berat itu istiqomahnya ya tadi ya. Untuk memulainya insya Allah sebenarnya ada ya semangat. Jadi nanti insya Allah gitu ya teman-teman, tidak perlu nyetok barang dulu. Intinya mah membantu pemasaran ya, membantu marketingin gitu, membantu promosi karena walaupun saya pertemanannya banyak, tapi teman-teman kan pertemanannya juga banyak juga gitu ya. Semakin meluaskan manfaat karena sayang kalau ada produk yang bagus, yang bisa menolong orang, barangkali segmen pasarnya justru ada di teman-teman gitu. Nah nanti sistemnya, kalaupun saya pasang target, itu bukan untuk nakut-nakutin gitu ya, hanya untuk menyemangati teman-teman aja kita. Karena biasanya kalau kita ada target itu kita bisa lebih ini ya, lebih semangat gitu. Misalnya kalau saya pasang target, oh pokoknya bengkel istri setiap bulan harus berapa puluh orang gitu. Nah, itu sebagai doa juga buat kita gitu ya, semoga tercapai gitu, didengar oleh Allah gitu kan ya. Jadi untuk semangat, nanti kalau dalam 1 bulan, Cigu saya tuh 1 bulan nggak ada closingan sama sekali, nggak ada yang beli, nggak apa-apa seperti saya bilang, ini Mbak mungkin masih membangun branding gitu ya, nanti mungkin bulan berikutnya atau bulan kapan gitu. Berarti itu belum ketemu segmen yang pas gitu ya. Nanti kalau udah ketemu segmen yang pas insya Allah akan datang tanpa kita duga. Gitu. Ya mudah-mudahan dimudahkan teman-teman semua dan juga saya juga berarti harus punya tanggung jawab ke teman-teman yang sudah menyempatkan diri dan juga udah mengazamkan niat kita bersama-sama ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Silakan nanti kalau ada feedback-nya, respon, tanggapan atau pertanyaan di grup WA silakan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya buat kita semua.
Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.